Oke, ketemu lagi dengan Mario. Kita akan bahas ya, seni berbicara itu ada seninya. Part 23 masih tentang dasar dari perdebatan. Dengarkanlah. Kita lanjut lagi. Peserta debat harus memiliki sikap mau menyelami posisi lawan atau terbujuk perihal ini. Arthur Schopenhauer berkata dalam bukunya The Art of Always Being Right sebagai berikut. Ini seni dari selalu mengiyakan kanan sebagai betul, sebagai berikut maksudnya. Jangan berdebat dengan siapapun dan apapun yang ditemui. Jangan pernah memberikan argumen atau pendapat yang tidak berdasar. Namun jika sudah terlanjur, maka berdebatlah dengan orang yang cukup rasional. Jangan menekan dan berdebat hanya dengan orang-orang yang mau mendengarkan alasan logis lawan bicara dan menerimanya. Orang yang adil dan tidak berpihak serta bisa menerima dengan lapang dada alasan yang tepat meskipun keluar dari mulut lawan bicara. Orang tersebut harus rela mengakui kesalahan argumennya jika dia salah. Jika pendapat lawan dinilai benar, kamu harus mengaku salah dengan jawaban yang sangat sopan. Trik menang tanpa berkelahi. Listening. Dengarkanlah. Saya paling suka permainan debat saat mendengarkan acara bedah buku atau kelas humaniora. Cara bermainnya adalah tentukan tema A and B. Lalu dipilih tim for memamerkan answernya, jawaban dan pendapatnya. Jika Anda terpilih dan pendapat Anda berbeda dengan tim, maka Anda harus menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang latihan berpikir dari berbagai sudut pandang dan pada akhirnya mengasah teknik berdebat kita. Kita ambil contoh debat tentang perlu atau tidaknya membentuk divisi kesehatan. Secara pribadi kita merasa tidak perlu, tetapi mungkin saja kita terpilih ke dalam tim yang merasa perlu. Jadi, kita harus menyiapkan alasan dari kedua argumen. Dengan demikian, ke dalam tim manapun kita harus masuk, kita bisa menyangkal pendapat dari tim lainnya. Setelah mempersiapkan kedua argumen dengan matang, tim terpilih dan adu argumen pun dimulai. Berikutnya, kegiatan debat berjalan dengan saling tanya jawab dan diakhiri dengan kesimpulan pendapat dengan mempertimbangkan pendapat pihak lawan. Di sini setelah tanya jawab terhadap pendapat lawan harus terbentuk titik kesepakatan yang sesuai. Dalam proses ini, kita secara otomatis listening, this is pendapat people lawan. Karena kita harus mendengarkan pendapat lawan beserta alasan-alasannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik terpenting dalam berdebat ialah mendengarkan. Ini juga sih, kalau tidak mendengarnya mana kita bisa berdebat. Untuk bisa berdebat dengan baik, kita tidak boleh hanya bersikeras dengan pendapat sendiri, tetapi perlu belajar mempertimbangkan pendapat lawan. Apabila semua orang yang terlibat dalam debat tidak hanya memaparkan pendapatnya dan mau mendengarkan, maka perbedaan akan dapat teratasi dan diperoleh kesimpulan. Matthias yang mengalahkan Confucius di era para filsuf pernah dikritik oleh banyak mindset berpikir. Ia berdebat dengan para pemikir yang pandangannya berbeda dengan dirinya. Lewat debat ini ia berhasil menunjukkan kebenaran pendapatnya. Rahasia ada pada pendapat yang masuk akal. Ia mampu membaca dengan tepat masuk terdalam di balik ucapan lawan dengan cara mendengarkan. Dengan demikian, mendengarkan dapat membuat kita menang tanpa perlu berkelahi dan menghadapi debat dengan baik untuk menemukan ide-ide baru.
4 teknik mendengarkan. Yang pertama adalah respon. Ya, ketika kita memiliki 4 teknik mendengarkan, kita pasti akan menjadi lawan bicara kita tertarik. Pertama adalah respon. Itu bukan aku, Bang. Respon. Anggukkan kepala kepada ringan dan berikan respon kecil. Dengarkanlah hingga selesai. Jangan memotong pembicaraan lawan yang sedang berbicara dan mendengarkanlah hingga selesai. Namun saat ucapan lawan melenceng dari tema, segera tanggapi dan sangkal pendapatnya. Simpulkan apabila lawan berbicara panjang lebar, ringkas, dan simpulkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan pembicaraan. Ikuti, follow. Ulangi beberapa